Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Minasang o genki desu ka? Kali ini kita akan belajar Bunpo N1 karena beberapa video saya itu bunponya pemula. Kali ini saya mencoba untuk ngebahas tentang Bunpo N1. Oke, langsung saja. Bunpo yang akan kita bahas di sini adalah Gahayeika. Begitu A langsung B, ketika itu juga. Nah, mungkin teman-teman pasti udah tahu yang belajar di yang 3 itu kayak tatotang. Bedanya kalau Gahayeika sama tatotang itu, tatotang ya pasti menggunakan lampu ya. Kalau Gahayeika itu nanti pakainya kata kerja bentuk kamus. Terus apalagi bedanya? Kalau tatotang itu kita itu yang memicu suatu tindakan. Misalnya kita memencet tombol, begitu kita pencet tombol lampu menyala, atau begitu kita menutup pintu ada yang jatuh misalnya. Nah, kita itu sebagai pemicunya. Sedangkan Gahayeika itu dari pihak luar. Nah, kita yang terpicu seperti itu. Misalnya kita geser ke slide berikutnya ya. Bunpo Gahayeika digunakan ketika seorang mengungkapkan keterkejutannya dalam periode waktu yang sangat singkat di antara dua peristiwa. Bunpo ini enggak begitu umum, jadi hanya dipakai di beberapa paper, makalah, dan sebagainya. Sebenarnya Bunpo N1 itu emang enggak diperuntukkan untuk komunikasi sehari-hari gitu. Bunpo N1 itu lebih untuk ke bahasa tulis, di pekerjaan profesional dan sebagainya. Jadi emang enggak dipakai di sehari-hari sebenarnya Bunpo N1. Tetapi yang dipakai itu adalah kotobanya. Kotobanya itu banyak sekali dipakai, terutama di tempat kerja. Entah itu bidangnya apapun, kalau udah memasuki dunia kerja, kotoba N1 itu sangat banyak yang dipakai seperti itu. Jadi memang enggak dipakai buat sehari-hari ya bunponya, tapi yang lebih dipakai itu adalah kotobanya. Kotobanya itu dipakai di tempat kerja. Jadi bunpo ini ya kamu nggak bakal pernah denger gitu orang Jepang ngomong pakai ini tuh, hampir saya aja nggak pernah denger gitu. Nah, formatnya bunpo ini jarang dipakai karena gak langsung mengikuti kata kerja. Kita bisa pakai kata kerja bentuk biasa atau bentuk lampau, tapi jarang ditemui. Bisa pakai lampau, tapi itu jarang banget gitu. Nah, bentuknya adalah verb Gahayeika atau verb ta Gahayeika. Jadi di sini tuh bentuk futsu, bentuk ru gitu. Ya anggap aja untuk ta itu cara kerjanya kayak tatotang, tapi ini jarang banget. Gitu. Kita lihat contoh yang pertama. Di sini ada sebuah taksi yang lagi berhenti karena lampu merah. Sono takushi wa shingo no iro ga kawaru Gahayeika kurumau hasing saseta. Hasing saseta itu langsung jalan gitu, tancap gas. Jadi begitu lampu lalu lintas berganti warna, taksi itu langsung jalan, langsung tancap gas. Di sini yang terpicu itu kita, bukan lampu merahnya, bukan. Ya, jadi ada dari luar yang memicu kita melakukan suatu tindakan. Jadi kita yang terpicu, kitanya, bukan luarnya. Betul ya. Jadi begitu A langsung B, begitu lampunya hijau, si taksinya ini langsung jalan. Miliki nuansa yang jauh lebih instan daripada kata sugu. Jadi ya sugu sebenarnya artinya langsung sih, tapi itu langsung gitu. Set. Mengingat kanjinya dengan melihat kanji hayai yang berarti cepat. Bunpo ini menunjukkan betapa cepat dan mengejutkannya peristiwa tersebut. Misal kita berada di sebuah pesta, seorang nggak kenal, kemudian tiba-tiba ngajak bicara kita gitu. Seolah-olah udah kenal kita bertahun-tahun, kita pasti kaget dong. Ada orang nggak kenal tiba-tiba langsung, "Hah? Apaan sih lu? Siapa nih? Lu nggak kenal gitu." Ih. Nah, gini. Jadi misalnya, watashi no kao miru Gahayeika karewa saberi hajimeta. Jadi begitu dia ngelihat wajahku, dia mulai bicara. Di sini tuh maksudnya ngajak ngomong, gitu. Nah, atau misalnya saudara kita tuh nyetel TV, kebetulan lagi ada berita tentang tornado, fenomena tornado gitu di berita.
Nah dia tahu-tahu tanpa sadar tuh keluar gitu, ingin ngecek di luar beneran ada tornado enggak. Jadi baru denger langsung lari cabut gitu. Karewa sono shiraseo kiku ga hayai ka hobi dashiteta. Jadi begitu dia mendengar pemberitahuan itu, dia tuh langsung keluar rumah nyari faktanya gitu. Nah dia itu terpicunya karena dengar beritanya itu. Nah ini ada kuis ya. Densa no doaga ga hayai ka jokyaku wa waresaki ni to nakani nori konda. Jokyaku itu penumpang ya, entah bis entah densa. Kemudian waresaki itu berebutan gitu, berbondong-bondong kayak berdesak-desakan. Nakani masuk ke dalam, nori kondo itu masuk ke dalam maksudnya. Nah ini mana yang benar? Oke, buat teman-teman yang pengen belajar JLPT itu, saya lebih aktif di TikTok sebenarnya, tapi pengen nyoba share juga di YouTube. Untuk lebih cepat update-nya, teman-teman bisa ke TikTok aja ya.